Konsep-konsep dasar komunikasi persuasif. Nah, istilah komunikasi berasal dari perkataan Latin yaitu communicare, yang berarti berpartisipasi, memberitahukan, atau menjadi milik bersama. Nah, dalam definisi komunikasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, walaupun pengungkapannya beragam, namun terdapat kesamaan telaah. Kesamaan tersebut nampak dalam isi yang tercakup di dalamnya, yaitu adanya komunikator, komunikan, pesan, media atau saluran, umpan balik, efek, dampak, serta adanya tujuan dan terbentuknya pengertian bersama. Untuk memahami komunikasi dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu yang pertama adalah perspektif umum dan perspektif paradigmatik. Perspektif secara umum dapat dilihat dari dua segi, yaitu pengertian secara etimologis dan pengertian secara terminologis. Istilah persuasi bersumber dari perkataan Latin, yaitu persuasio, yang berarti membujuk, mengajak, atau merayu. Persuasi bisa dilakukan secara rasional dan secara emosional. Dengan cara rasional, komponen kognitif pada diri seseorang dapat dipengaruhi. Aspek yang dipengaruhi berupa ide ataupun konsep. Persuasi yang dilakukan secara emosional biasanya menyentuh aspek afeksi, yaitu hal yang berkaitan dengan kehidupan emosional seseorang. Nah, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam komunikasi persuasi yaitu meliputi kejelasan tujuan, memikirkan secara cermat orang-orang yang dihadapi, serta memilih strategi yang tepat. Ruang lingkup kajian ilmu komunikasi persuasif meliputi sumber, pesan, saluran media, penerima, efek, umpan balik, dan konteks situasional pendekatan yang digunakan dalam komunikasi persuasif. Pendekatan yang digunakan dalam komunikasi persuasif adalah pendekatan psikologis. Dan ada 3 fungsi utama komunikasi persuasif, yaitu control function, consumer protection function, dan knowledge function. Nah, setelah mengetahui apa saja dari konsep-konsep dasar komunikasi persuasif, sekarang saya akan memberitahukan apa manfaat dari pentingnya komunikasi persuasif tersebut. Komunikasi persuasif ini sangatlah menguntungkan jika seorang komunikator memiliki teknik ini, karena teknik ini merupakan teknik yang dapat mempengaruhi psikis seseorang ketika mendengar pesan dari komunikator yang menggunakan teknik komunikasi persuasif. Teknik ini pada umumnya digunakan oleh para marketing, sales, bahkan promotor atau public relation untuk mengajak klien atau konsumen menggunakan produk atau jasa yang ia tawarkan. Sehingga komunikasi persuasif ini sangatlah penting bagi mereka yang tugasnya menjual atau menawarkan sesuatu. Nah, dengan kita mempelajari komunikasi persuasif ini, membuat kita mampu memberikan pengaruh pola pikir individu yang sedang berbicara dengan kita. Maka dari itu, seorang komunikan yang sedang berbicara dengan seorang komunikator yang menggunakan teknik komunikasi persuasif ini akan lebih cenderung mengikuti pola pemikiran apa yang disampaikan oleh komunikator ini. Sehingga seseorang komunikator ini mampu dan berhasil mengajak seorang komunikan untuk mengikuti apa yang ia sampaikan atau apa yang ia harapkan sebelumnya. Nah, bagaimana nih setelah mengetahui apa saja konsep dasar dari komunikasi persuasif serta beberapa manfaat-manfaat yang didapat dari komunikasi persuasif? Sangat menarik, bukan? Jadi mungkin hanya segitu dulu dari saya. Maaf jika banyak kesalahan. See
See you in the next video. Bye.